Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Adabul Mufrad. Qala Amirul Mu'minin fil hadis. Berkata Amirul Mu'minin fil hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, babun man da'a li sahibihi an akfir malahu wa waladahu. Bab barang siapa yang mendoakan temannya semoga Allah memperbanyak harta dan anak-anaknya. Di sini Imam Al-Bukhari mencantumkan bab ini, tujuannya yaitu menetapkan kebolehan bagi seseorang untuk mendoakan orang lain, di mana isi doanya adalah semoga Allah memperbanyak harta dan anaknya. Semoga Allah memperbanyak harta dan anaknya. Bahkan ikhwati fiddin, dalam hadis Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari mencantumkan babun da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimatin. Bab Nabi mendoakan pembantunya yatulu umruhu, agar usianya dipanjangkan, wa bikasrati malihi, dan agar hartanya dibanyakkan. Ini menandakan ikhwatiddin bolehnya kita mendoakan seseorang agar banyak harta dan anaknya. Namun ikhwatiddin, perlu kita ketahui, yang terpenting itu bukan banyak harta dan bukan banyak anak, tetapi adalah keberkahan harta dan keberkahan anak. Oleh karena itu di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, banyakkan anak dan hartanya dan berkahi dia. Jadi keberkahan
yang kita cantumkan dalam doa itu lebih utama. Ketika kita mendoakan teman kita, semoga Allah memanjangkan usianya, tentunya yang kita harapkan keberkahan. Yang kita harapkan adalah keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya dan memberkahinya, sehingga panjangnya usia mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin membuat dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar panjang usia. Karena seorang anak Adam, kalaupun terlalu dipanjangkan usianya, dia akan merasa tersiksa dengan usia tersebut. Karena bagaimanapun jasad kita ini akan lama-kelamaan akan lemah, dan itu akan menyusahkan bagi si pemiliknya. Kakinya, tangannya, matanya, lisannya, telinganya, itu semua akan berubah menjadi lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, kalau sekedar panjang usia, maka itu bahkan akan menyiksa. Berapa banyak kita dengar dari mulut seorang kakek-kakek, nenek-nenek yang dia minta agar meninggal dikarenakan sudah terlalu panjang usianya. Jadi jasad kita ini, Khofiddin, yang terbuat dari tanah, itu mau tidak mau, cepat atau lambat, tetap dia akan minta dikembalikan ke tanah. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah engkau kami ciptakan, ke tanah tempat kalian kembali, dan dari tanah kalian akan kami bangkitkan. Itulah sejarah singkat jasadnya manusia. Oleh karena itu, sekedar mendoakan agar usianya dipanjangkan itu tidak ada faedahnya. Yang ada faedahnya yaitu dipanjangkan usianya dan diberkahi. Sekedar doa agar hartanya dilimpahkan oleh Allah juga tidak ada fungsinya. Yang ada fungsinya adalah apabila didoakan keberkahan. Banyak hartanya dan berkah. Demikian juga mendoakan semoga anaknya banyak. Ini juga tidak bermanfaat kecuali kalau dikaitkan dengan keberkahan. Semoga Allah memberimu anak yang banyak dan berkah. Anak yang pertama jadi muhaddis, anak yang kedua jadi mufassir, masya Allah kan. Anak yang ketiga hafal Quran dengan Kutubus Sittah. Ini kan berkah namanya. Ya, jangan sampai banyak anak tapi bermasalah semua. Anak pertama centeng pasar, anak kedua centeng simpang limun, anak ketiga yang menguasai lapak untuk parkir. Itu aja. Jadi Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum, tidak ada berkahnya. Oleh karena itu, boleh kita mendoakan seorang, semoga Allah limpahkan rezekimu dan jangan lupa dan Allah berkahi. Boleh kita mendoakan semoga Allah memberimu banyak anak, boleh. Ya. Walaupun doa untuk banyak anak itu tidak menjadi favorit sekarang. Kalau dahulu, ya, banyak anak itu sebuah kebanggaan. Makanya dalam soal Kahfi disebutkan oleh Allah kisah dua orang sahabat, yang satu mengatakan membanggakan dirinya di hadapan temannya, ana aktsaru minka malau wa walada. Aku orang yang banyak harta dan anak. Jadi semakin banyak anaknya, semakin kuat dia. Apalagi kalau anaknya itu adalah laki-laki semua, masya Allah. Tapi sekarang ini doa banyak anak itu tidak favorit, tidak diinginkan. Makanya kalau ada pasangan kita doakan semoga bapak punya anak 20. Nah, itu gak akan diaminkan kan dia. Tapi semoga bapak punya rumah 20, itu pasti diaminkan. Itu dia. Ya, punya kendaraan 20 itu diaminkan. Tapi kalau anak 20 terbayang dia bagaimana repotnya. Demikian. Padahal anak itu juga sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ikhwatiddin, boleh
kita mendoakan kepada teman kita sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi doakan diberkahi. Sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, dan berkahi dia. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dari Anas bin Malik, qala dia berkata, Anas bin Malik, dia berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari kami berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati. Di mana aku itu bersama ibuku dan ummu haram, bibiku. Ibunya Anas bin Malik adalah Ummu Sulaim. Ya. Ummu Sulaim. Taib. Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini dikenal punya kisah yang sangat menakjubkan. Bersama suaminya Abu Tolhah. Di mana waktu itu Abu Tolhah, Ummu Sulaim melahirkan seorang anak bayi dari Abu Tolhah, dan si kecil ini pun sakit. Abu Tolhah sangat gusar dengan sakitnya si anak, karena dia sangat sayang dengan anaknya ini. Setiap kali dia datang ke rumah, yang pertama dia tanyakan bagaimana dengan si kecil. Hingga suatu hari Ummu Sulaim ketika ditanya, Ummu Sulaim ditanya oleh Abu Tolhah, bagaimana dengan si kecil? Kata Ummu Sulaim, alhamdulillah kali ini dia lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ternyata yang dimaksud oleh Ummu Sulaim tenang itu dia sudah meninggal. Yang biasanya rewel kan, kali ini gak rewel lagi. Ya gimana orang meninggal itu rewel? Gak akan nangis yang sudah meninggal. Tapi Abu Tolhah menanggapi, memahami bahwa sudah sangat tenang itu artinya sudah mulai sembuh. Kemudian malam hari itu Ummu Sulaim pun berhias dengan secantik-cantiknya. Sehingga Abu Tolhah pun, ya namanya seorang suami melihat istrinya sudah sangat cantik seperti itu, ya, dia pun akhirnya mempunyai hasrat kepada istrinya Ummu Sulaim. Dan terjadilah sebagaimana biasanya pergaulan antara suami dan istri. Ya. Dan ini tidak dibolehkan pergaulan ini pada yang masih jomblo. Tidak dibolehkan. Bagi yang sudah punya istri itu merupakan ibadah dan berpahala. Setelah selesai, Ummu Sulaim ini bertanya kepada Abu Tolhah, wahai Abu Tolhah, menurut Anda itu bagaimana jika ada seorang meminjamkan satu barang, lantas kaum tersebut meminta kembali barang yang dipinjamkan. Kira-kira boleh nggak orang yang meminjam tadi menahan barangnya? Jawabannya tentunya ya tidak kan. Suatu kaum meminjamkan satu barang, lantas dia meminta agar barang tersebut dikembalikan. Yang bagi yang meminjam tentunya tidak layak bagi dia untuk menahan barangnya, dipulangkan, bukan punya dia. Udah begitu? Iya begitu kata Abu Tolhah. Kata Ummu Sulaim, ya Abu Tolhah, bersabarlah, sesungguhnya Allah telah mengambil miliknya, yaitu anakmu yang kecil meninggal. Abu Tolhah kan gak bisa marah-marah lagi. Karena kalau marah-marah dia sudah dikunci oleh Ummu Sulaim loh. Ini kan bukan punya kita. Ini punya Allah. Allah mengambilnya kembali. Makanya ketika ada yang meninggal kita menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Sungguhnya milik Allah dan sungguhnya
kepada Allah kita akan kembali, kita milik Allah. Kalau Allah ambil ya sudah, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menahannya. Abu Talha itu mau marah tapi tidak bisa. Sudah dikunci oleh Ummu Sulaim, itu pintarnya Ummu Sulaim. Makanya para akhwat baik yang sudah punya suami maupun yang belum punya suami, ketika ada satu hal coba kasih muqaddimah, yang dengan muqaddimah tersebut para suami tidak bisa marah-marah, tidak bisa uring-uringan. Ya, tapi tentunya perkara tersebut perkara yang benar seperti tadi. Ya, seperti tadi. Ya, kalau orang yang sudah meninggal tentunya akan itu namanya Allah yang mengambil. Tapi kalau anti yang mencuri duit suami jangan pakai muqaddimah. Ya, Bang, seandainya ada orang yang mencuri duit abang, gimana? Aku pukuli, kata begitu. Aku pukuli, aku gibal, kata begitu. Enggak ada muqaddimahnya kalau seperti itu, Ikhwatiddin. Ya. Misalnya ini, kalau akhwat mau pergi ngaji, kira-kira suaminya ngizinkan enggak ya? Kasih muqaddimah. Bang, menurut abang kalau kita menuntut agama, mempelajari agama Islam itu gimana bang? Kan begitu. Nggak mungkin dia katakan, nggak boleh kan mungkin. Ya kan? Memang kita seorang hamba Allah yang taat harus belajar. Nah, kasihlah muqaddimahnya, baru kemudian boleh awak ngaji bang. Begitu ikhwatiddin. Itu namanya muqaddimah namanya. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, begitulah Ummu Sulaim. Abu Talha mau marah tapi tidak bisa. Tapi dia lapor kepada Rasulullah. Dia lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan Ummu Sulaim. Bagaimana tidak ikhwatiddin? Mereka melakukan hubungan, mereka bercinta sementara di sebelahnya anaknya sudah meninggal. Ya. Kan jarang-jarang itu terjadi ikhwatiddin. Kalau seandainya Abu Talha tahu anak yang meninggal di sebelahnya, mau dia bercinta dengan Ummu Sulaim? Tentu nggak sanggup. Kesedihan akan merundung hatinya. Tapi begitulah hebatnya Ummu Sulaim. Ya, begitulah hebatnya Ummu Sulaim. Dilaporlah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Allah memberkati kalian berdua dan malam kalian berdua. Dari hubungan itu ikhwatiddin ternyata lahir anak. Ummu Sulaim hamil dan lahir sebagai pengganti yang meninggal. Dia adalah Abu Umair. Dia adalah Abu Umair. Taib. Ummu Sulaim tadi siapa namanya? Suaminya? Abu Talha. Anak Ummu Sulaim tadi siapa namanya? Abu Umair. Yang besar tadi siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Siapa nama bapaknya Anas? Malik. Tapi Abu Talha bukan Malik. Anas bin Malik itu anak Ummu Sulaim, sementara suami Ummu Sulaim Abu Talha. Itu gimana jadinya? Ikhwatiddin, Ummu Sulaim nikah 2 kali. Nikah yang pertama dia ketika dia sebelum hijrah, sebelum masuk Islam, dia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Malik. Dan lahirlah dari pernikahan itu Anas. Makanya Anas bin Malik. Makanya kan bukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Setahu antum pernah dengar Anas bin Malik radhiyallahu anhuma? Tahu bedanya antara radhiyallahu anhuma dengan radhiyallahu anhu? Kalau radhiyallahu anhuma berarti dia dan ayahnya sahabat. Seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah sahabat, ayahnya Abbas yaitu pamannya Rasulullah juga sahabat. Makanya radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar, Abdullahnya sahabat, ayahnya Umar sahabat. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena si Khattab bukan muslim dan enggak sahabat. Anas bin Malik, Maliknya itu enggak sahabat. Makanya radhiyallahu anhu. Taib. Jadi ketika Ummu Sulaim masuk Islam, marah Maliknya. Siapa Malik tadi? Suami Ummu Sulaim. Marah besar dan dia mengancam Ummu Sulaim. Nanti kalau saya pulang dari Syam, ya,
Pulang dari Syam, pokoknya awas. Jangan sampai aku temukan kau dalam keadaan muslim. Ternyata pulang dari negeri Syam kan biasanya orang Mekah itu kan kerjaannya dua saja. Apa diantaranya? Profesi orang Mekah. Pedagang, satu lagi pekebun. Ya, antum jangan anggu-anggu aja mau di mana mau berkebun di Mekah. Batu semua. Hah? Berdagang, peternak, iya, pengembala. Pekebun nggak ada di sana, ya, karena nggak bisa tumbuh di sana. Tempat daerahnya tandus, nggak bisa tumbuh. Kalau Madinah ada, ya bisa. Taib. Jadi Khofiddin termasuk Malik. Malik juga dia pedagang, ya sama seperti Rasulullah, sama seperti kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib, sama dengan buyutnya Rasulullah itu Hashim yang meninggal negeri Syam di saat berdagang. Jadi Khofiddin ketika pulang dari negeri Syam, Malik ini terbunuh di perjalanan, mungkin dikarenakan perampokan. Itulah yang terjadi. Maka terhindarlah Ummu Sulaim dari ancaman suaminya. Berhijrahlah dia, Ummu Sulaim dan Anas bin Malik, dan menikahlah dengan Abu Tolhah. Itu dia. Kalau dahulu Khofiddin seorang sahabiyah ketika meninggal suaminya atau dicerai oleh suaminya, itu langsung ada yang menyambut. Jadi laris. Ya, laris. Pokoknya kalau ada yang bercerai dengan suaminya atau ada yang meninggal suaminya, langsung ada yang melamar setelah selesai iddah. Baik untuk yang kedua, ketiga ataupun yang keempat. Nah, permasalahan kita di sini dikarenakan semuanya kan muwahhidin. Hanya satu. Nah, gitu. Jadi tidak bisa menyelamatkan yang lain-lainnya. Gitu. Dan antum jangan tanya saya, jangan tengok saya begitu. Antum pandangan antum seperti bertanya-tanya. Enggak, jangan tanya-tanya yang lain, itu aja udah. Titik. Jadi khatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itulah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini namanya Ikhafiddin. Ummu Sulaim binti Malhan. Binti Malhan Khazrajiyah. Jadi kata Anas bin Malik, saya dan ibu saya, siapa tadi? Ummu Sulaim binti Malhan, dan bibi saya Ummu Haram. Ummu Haram ini juga binti Malhan, berarti kakaknya Ummu Sulaim. Ummu Haram ini kakaknya Ummu Sulaim. Taib. Iddakhala alaina faqala lana. Ketika itu masuklah Rasulullah kepada kami, dan Rasulullah berkata kepada kami, ala usalli bikum, bagaimana kalau saya salat dengan kalian berjamaah? Oh, berarti salat berjamaah, salat fardu Rasulullah di dalam rumahnya Anas bin Malik. Enggak, itu Ikhafiddin. Wa dzaka fi ghairi waqti salat, bukan di waktu salat, berarti bukan salat fardu. Ini salat sunnah mutlak, boleh. Ya, berjamaah juga boleh. Faqala rajulun minal qaum, maka datanglah seorang dari satu kaum. Fa aina ja'ala Anasan minhu? Mereka bertanya, lantas di sebelah mana Anas bin Malik mempersilahkan Rasulullah salat? Di rumahnya tersebut, di rumah Ummu Sulaim. Faqala, di mana posisi Anas bin Malik? Ya, ketika salat berjamaah, jamaahnya berapa orang tadi? 4. Satu siapa? Anas bin Malik, Ummu Sulaim, Ummu Mihran, satu lagi? Ummu Haram, satu lagi? Berarti nggak ada Rasulullah, berarti cahanya 3 orang makmumnya, 1 imamnya. Taib. Anas bin Malik waktu itu kan masih kecil. Sekitar usia 10 tahun. Kejadian ini Anas bin Malik waktu itu masih kecil. Jadi ada yang bertanya, di mana posisi Anas bin Malik waktu itu? Apakah di belakang Rasulullah? Ataukah dia sama dengan ibunya? Karena dianggap dia anak bawang. Dianggap dia masih kecil. Ya.
Atau dia di belakang? Atau di samping kanan? Atau bagaimana? Faqala dikatakan dijawab ja'alahu an yaminihi. Beliau meletakkan Anas bin Malik, memposisikan Anas bin Malik sebelah kanannya. Apa artinya ikhwatiddin? Walaupun kita sholat berjamaah dengan anak kita yang belum baligh, maka dia tetap posisinya berada di sebelah kanan kita. Ingat ikhwatiddin, Rasulullah SAW ketika sholat bersama Ibnu Abbas pada malam hari, Ibnu Abbas waktu itu sholat dan berdiri di sebelah kiri. Lantas dipegang Rasulullah telinganya dan memposisikannya di sebelah kanan. Hida'ahu itu artinya tepat di sebelahnya, tidak mundur sedikit. Hida itu juga bisa dikatakan sepatu. Taib. Ketika kita menyusun sepatu, gimana caranya? Apakah begini? Atau depan atau belakang? Nyusun sepatu di rak sepatu? Enggak kan? Sejajar. Begitulah posisi apabila makmum hanya satu orang walaupun anak kecil. Ya. Walaupun dia adalah anak kecil. Kemudian ikhwatiddin, posisi Ummu Sulaim, ya, posisi Ummu Sulaim dan Ummu Haram itu di belakang. Di belakang Anas bin Malik, di belakang Rasulullah SAW, tetap di belakang. Jadi ikhwatiddin, apabila imam satu orang bersama makmum laki-laki satu orang, maka tempatnya persis sejajar dengan imam dan letaknya di sebelah kanan. Apabila makmumnya satu orang perempuan, maka posisinya di belakang imam, persis di belakang imam, sejajar depan belakang, tidak sedikit ke samping, enggak. Intinya di depan wanita tersebut sudah imam. Antum sholat dengan istri misalnya, maka posisi istri antum di belakang tepat. Apabila yang makmumnya dua orang laki-laki atau lebih, maka posisinya ada di sebelah belakang. Maaf ya Khofiddin, ada sedikit mau diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi telah kita bahas terkait dengan posisi imam. Saya ulangi, apabila satu orang imam bersama satu orang makmum, baik dia dewasa maupun anak-anak, maka posisinya berada persis tepat di sebelah kanan. Apabila dua orang laki-laki atau lebih, maka posisinya di belakang imam dua-duanya. Bagaimana kalau saf kedua? Saf kedua disusun sama seperti penyusunan saf pertama. Apabila kita sholat di masjid inilah misalnya, ya, jamaahnya ketika takbiratul ihram hanya 5 orang. Di mana nyusunnya? Sebelah kanan sana atau depan belakang imam? Ke imam. Demikian juga kalau saf kedua. Taib. Ada satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud di mana ketika dia sholat bersama 2 orang temannya, beliau memposisikan temannya yang satu di sebelah kanan dan teman yang satu lagi di sebelah kiri. Itu ikhwatiddin. Tetapi Allahu a'lam bissawab, hadis ini mansukh. Awalnya memang begitu. Awalnya memang demikian. Tapi mansukh dengan hadis Rasulullah SAW di mana ketika beliau sholat datang seorang sahabat berdiri posisinya di sebelah kanan beliau persis. Ketika datang satu lagi lantas berdiri di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau memberi isyarat supaya mereka ke belakang begini. Disuruh untuk berdiri di
belakang. Jadi hadis dari Abdullah bin Mas'ud tadi memang sahih hadisnya, tetapi hadisnya mansukh. Kecuali jika memang darurat tidak ada tempat lain, boleh kita berada di sebelah kanan imam atau sebelah kiri imam. Taib. Adapun perempuan, apabila makmumnya perempuan tetap di belakang, ya, tetap di belakang laki-laki. Bagaimana kalau dia itu sejajar? Kalau sejajar jika memang darurat boleh. Kalau ke depan, sejumhur para ulama mengatakan batal sholat laki-lakinya, bukan sholat perempuannya. Makanya ikhwatiddin, penyusunan saf perempuan itu bukan di samping laki-laki, tetapi di belakang laki-laki. Ini kan ada kita lihat di Masjid Istiqlal itu. Itu tidak seperti itu penyusunan safnya. Tapi apakah batal sholatnya? Enggak. Ya, tidak batal sholatnya. Taib. Kemudian ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum, bagaimana kalau seandainya satu anak kecil dengan wanita tetap sama, ya, perempuan tetap di belakang, anak kecil berada di samping kanan sang imam. Bagaimana kalau seandainya yang imam itu perempuan? Boleh nggak perempuan jadi imam? Jawabannya? Masa boleh sih? Boleh kalau jamaahnya perempuan. Ya, kalau jamaahnya perempuan dibolehkan. Tapi kalau jamaahnya laki-laki, misalnya ada anaknya usia 10 tahun yang sudah bisa sholat, maka walaupun mamaknya hafal 30 juz, ya, nggak boleh dia jadi imam. Sementara anaknya yang masih 10 tahun atau 7 tahun baru hafal qul huwallahu ahad, inna a'tainaka, qul huwallahu falaq misalnya. Maka anaknya itu yang jadi imam. Jadi nggak bisa si ibu dijewernya, kau jadi imam pula kok, mama sudah 30 juz. Enggak, tetap si ibu jadi makmum. Demikian ikhwatiddin. Demikian juga seorang ayah, kalau anaknya lebih banyak hafalannya, maka relakanlah keimaman sholat itu dipegang oleh si anak, dengan catatan anaknya harus sudah bisa sholat. Jangan sampai ketika sujud, ketika bangkit, nggak ada lagi dia. Lama dia sekitar sujud. Masya Allah, anakku, Masya Allah, sujudnya lama sekali. Padahal entah kemana dia sudah pergi. Jadi kalau si anak sudah bisa sholat. Demikian ikhwatiddin. Kalau perempuan, jamaahnya juga perempuan, imamnya perempuan, jamaah perempuan, maka posisinya berada di tengah-tengah saf. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Summa shalla bina, kemudian beliau sholat mengimami kami. Summa da'alana bikulli khair min khairid dunya wal akhirah. Kemudian beliau mendoakan untuk kami seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Faqalat ummi, ibuku mengatakan, ya Rasulullah, khuwaidumuka itu ikhwatiddin bahasa kecil dari khadim. Khadim kalau dikecilkan khuwaidim, ya, khuwaidimu. Anas bin Malik waktu itu masih kecil. Jadi sebagai kalau bahasa Indonesianya itu bahasa imut-imutnya lah gitu. Ya. Terima kasih, makaci, gitu-gitu. Itu bahasa imutnya. Kamu mau kemana? Bahasa imutnya gimana? Au mana? Nah, gitu-gitulah kira-kira. Bahasa imut-imutnya. Jadi kalau bahasa Arab dikecilkan dia. Ya, dikecilkan. Jadi kalau dia Ali gitu, maka dipakai ulai. Itu dikecilkan. Ya. Budai gitu kira-kira. Lebih kurang begitulah ikhwatiddin. Itu bahasa Bahasa imutnya lah kita katakan. Ya Rasulullah, ini pembantu kecilmu, ud'ullaha li. Jadi waktu itu Rasulullah, Anas bin Malik usia 10 tahun itu sudah menjadi pembantu Rasulullah. Pokoknya apa saja yang Rasulullah dia. Dan memang Ummu Sulaim mewakafkan Anas bin Malik untuk menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ud'ullaha lahu, ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah si Anas ini. Pada ali bi kulli khair. Lantas Rasulullah mendoakanku dengan semua kebaikan. Karena fi akhir doaihi, di akhir doanya adalah
Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fih. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan berkahilah dia. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini ya disyariatkan bagi kita juga bahwasanya boleh kita mendoakan anak-anak. Dan ikhwatiddin, kalau kita lihat dari beberapa riwayat, hasil daripada doa Rasulullah SAW, berkata Anas, akhbaratni ibnati, seorang putriku mengabarkan kepadaku, anni qad ruziktu min sulbi, bahwasanya aku diberi rezeki anak kandungku, yaitu bid'u wa tis'in, lebih daripada 90 orang anak. Jadi Anas bin Malik anaknya lebih 90 orang. Dari berapa ibu itu ya? Allahu a'lam. Kan paling banyak 4. Kalau bagi 4, 90 bagi 4. Cepat coba antum bagi. 10 masih 40. Hampir 25 satu ibu. Itu. Kalau ibunya 4. Tapi kalau ada ibu yang dicerai kemudian nikah lagi, itu dia. Demikian, bisa seperti itu. Jadi hampir 100 anaknya Anas bin Malik. Betul apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Wa ma asbaha fil ansar rajulun aktsaru minni malan. Dan tidak ada seorang ansor pun yang lebih kaya dibandingkan aku, kata Anas bin Malik. Luar biasa. Dan Anas bin Malik kan tadi ada juga doanya, ya Allah, ya Allah panjangkan usianya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir yang meninggal. Jadi semua sahabat sudah meninggal, Anas lah yang terakhir. Itu berkah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ahmad, wa dzukira anna ibnatahul kubra Aminah, disebutkan, diriwayatkan bahwasanya putri beliau yang paling tua yang bernama Aminah, akhbarathu, memberitahukan bahwasanya annahu dufina min sulbihi ila maqdamil hajjat nifan ala isrina wa mi'ah, bahwasanya telah dikebumikan dari anak-anak kandung Anas bin Malik, ya, di saat ila miqdamil hajjat, ketika datangnya hajjat, itu sekitar 220 orang anak. Luar biasa. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ini merupakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama, anna du'a bi kathril mal wal walad masyru'. Bahwasanya doa semoga banyak harta dan banyak anak itu disyariatkan. Tapi ingat, jangan lupa berkahnya. Ya, dengan keberkahan. Bahwasanya annal mal wal walad ni'matun. Bahwasanya harta dan anak itu nikmat. Makanya ikhwatiddin, mereka yang sudah berumah tangga, sudah 10 tahun tak punya anak, itu rumah tangganya terasa sepi. Itu dia. Sekaya apapun dia. Ya, sekaya apapun dia. Karena biasanya pertanyaan seorang ketika dia belum menikah, ketemu misalnya ketika tamat kuliah, ketemu dengan teman SMA, apa yang ditanya? Sudah nikah? Ya kan? Sudah nikah? Belum, miskin, belum nikah. Tadi. Kemudian, kalau sudah tak bertemu dengan teman kuliah 10 tahun, gak akan ditanya lagi sudah nikah. Apa tanyanya? Sudah berapa anak? Nah, begitu. Tapi jarang tanya sudah berapa istri. Itu jarang, ya. Tapi seharusnya itu ada juga dibiasakan, pertanyaan aja. Pertanyaan aja lah paling tidak, pertanyaan. Baik, sudah berapa anak? Kan begitu ikhwatiddin. Oh sekian. Oh belum ada anak, aduh kasihan. Itu misalnya. Kemudian kalau sudah 60 tahun, tanya lagi, sudah berapa? Cucu, udah berapa cucu? Sekian. Itu kan. Nanti kalau sudah 70 tahun, ya tanya apa lagi? Apa? Hah?
Berapa lama lagi hidup gitu? Ah, antum. Nah, itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian tahaqquqil istijabatullah lidu'a Nabi sallallahu fi Anas, menunjukkan bahwasanya bagaimana Allah mengabulkan doa Rasul kepada si Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian juga di sini disebutkan beberapa kaidah-kaidah terkait dengan masalah posisi imam dan makmum, ya, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Cukuplah ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mau ada bertanya silakan. Mau melalui WA juga boleh. Silakan WA ke 0895 6113 27778. Ana 0895 6113 27778. 7-nya 3 kali. Yang mengirimkan WA-nya di bawah jam ini saya nggak jawab. Karena pertanyaan dibuka jam 17.35. Sebelum itu kita anggap tidak sah. Ya, sebelum itu anggap nggak sah. Ya kalau nggak nanti jam 2 sudah dikirimnya nanti. Baik, kita mulai yang ini. Ada berapa nih? 4 pertanyaan. Di bawah jam 17.35. Assalamualaikum Ustaz. Ada, Allah panjangnya. Panjang kali. Enggak jadi. Ustaz, bagaimana seharusnya ketika walimatul urus tidak sesuai dengan sunnah dikarenakan permintaan orang tua? Ya ini sudah sering saya singgung ikhwatiddin. Kalau seperti itu yang terjadi, intinya kalaupun idza lam yudrikul kulluh lam yatruk, idza lam yudrikul julluh lam yatruk kulluh. Apabila enggak dapat semua, jangan tinggalkan semua. Jadi misalnya orang tua antum minta pokoknya harus ada keyboard. Kalau enggak mendingan kalian enggak usah nikah. Pulang aja semua. Begitu. Jadi antum masih terancam kan, sementara udah cocok dengan akhwatnya. Sementara kita niatnya, apalagi niatnya kita itu mau mau menyelamatkan dia. Ya, gitulah gayanya, menyelamatkan. Bagaimana ikhwatiddin? Coba dikurangi. Kalau keyboard yang pakai jilbab itu gimana, Mak? Gitulah kira-kira. Nego lah ikhwatiddin, dipersedikit. Oke lah Mak, keyboardnya tapi nggak ada campur. Kalau tamunya dipisah gimana Mak? Begitu. Pokoknya antum berupaya gimana semaksimal mungkin. Jangan pasrah. Nah pakai keyboard ya, terserah mama lah. Usaha dong sedikit, nego sedikit. Ya, nego sedikit ikhwatiddin. Nego dengan gimana mempersedikit. Itu dia. Ya ketimbang nggak jadi. Ya ketimbang tidak jadi. Tapi kalau memang seperti mau tidak mau memang harus pakai keyboard juga, ya itulah dia. Banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar dan jangan banyak-banyak ngundang para ikhwan, nanti hanya jadi pembicaraan. Ya gimana ketika dia datang sementara yang ditampilkan orang tua antum keyboard mak lampir. Yang bencong-bencong itu gimana? Kan jadi buruk kan nama antum, sudah nggak usah diundang. Undang yang family saja. Ustadz, afwan Ustadz, pertanyaannya beda. Ustadz, apa hukum membeli dan menjual pakaian bekas import monja? Tidak ada masalah ikhwatiddin. Enggak ada masalah selama itu pakaian.
dan tidak ada mudorotnya, nggak masalah. Ustadz, apakah ada beda antara salafi dengan salafiyin? Kalau salafi itu satu orang, kalau salafiyin banyak orang. Muslim satu orang, muslimin banyak orang. Itu dia. Kalau muslimatin satu orang, kalau banyak muslimatin gitu. Enggak, muslimatin. Nah, mukminun satu orang, mukminun banyak orang, mukminin banyak orang. Itu aja, enggak susah bahasa Arab, ya kan? Tambahkan aja. Apa? Munafik satu orang. Jamaknya? Udah kan udah bisa bahasa Arab antum. Bagaimana jika istri adalah anak tunggal? Apakah suami wajib menafkahi mertua? Ikhafiddin. Suami tidak berkewajiban menafkahi mertua seperti dia berkewajiban menafkahi orang tua kandung. Itu dia. Mertua posisinya tidak sama dengan orang tua kandung. Bahkan orang tua angkat atau orang tua tiri posisinya berbeda dengan orang tua kandung. Kalau orang tua kandung, misalnya antum punya gaji pas-pasan, sementara orang tua kandung tidak ada yang menafkahinya, maka antum bagi dua itu. Yang pas-pasan itu dipas-paskan lagi. Secukupnya untuk orang tua, secukupnya untuk istri. Misalnya ini, antum punya gaji 10 juta, udah 7 juta untuk istri, 5 juta untuk orang tua. Kan gampang baginya. Pas semua itu insya Allah. Tanya istri antum, kok tanya. Dek, kalau abang kasih belanja sebulan 7 juta cukup enggak? Pas katanya itu, tanyalah. Enggak percaya. Baik. Bagaimana kalau seandainya memang betul-betul ngepas betul, misalnya gajinya hanya 1 juta, gimana Ustadz? Ya sudah, ikhafiddin, kasih sedikit untuk orang tua, dengan istri antum juga seperti itu. Yang namanya dunia, sering saya katakan, saya ingatkan lagi, tinggal kita setelnya bagaimana setelannya. Yang mahal itu gengsinya dunia ini ikhafiddin, bukan makannya. Antum makan lontong di pinggir jalan 5.000, ketika antum makan di hotel, itu sudah lain harganya. Antum beli air mineral di kedai di jalan umum, ketika antum beli air mineral di pesawat, beda harganya, gengsinya. Di mana belinya nih Pak? Berapa harganya? $15. Di mana? Di pesawat. Begitu kan? Gaya di pesawat, kan rasanya sama aja. Begitu, gengsinya yang beda ikhafiddin. Demikian juga kuantitasnya, demikian juga kemahalannya. Itu. Ya kalau kita misalnya tidak sanggup beli lauk, memang kalau kita makan nasi putih pakai garam atau pakai kecap, kita akan mati. Menurut mati nggak kalau orang hanya makan nasi pakai kecap? Enggak kan? Tapi di samping kecap ada rendang. Nah, itu Tapi kalau dia memang mepet kali misalnya, memang nggak ngepas sekali, hanya bisa beli beras dengan makan pakai kecap. Kecap kan macam-macam. Ada kecap manis, kecap asin, itu dicampurkan, disatu padukan, ya. Itu juga maknyos juga rasanya, apalagi pas lapar. Itu enak juga. Jadi sisihkan juga untuk orang tua. Begitu ikhafiddin, ya. Makanya kalau untuk dunia ini sering saya ingatkan. Untuk dunia itu kita tinggal setelannya gimana, mau mahal atau mau murah. Baju, antum beli satu kemeja ada yang 20 juta. Ada. Itu para akhwat beli tas, ada yang 200 juta, nggak tahu entah nenteng apa 200 juta itu. Begitu ada yang 200 juta. Makanya kalau sudah mahal begitu dia tasnya di luar jilbab. Tapi kalau harga-harga cepek lempul, dalam jilbab. Itu dia. Cepek lempul 2 lagi. Second lagi belinya. Itu dalam jilbab biasanya. Demikian ikhafiddinnya, jadi tetap berikan nafkah semampu kita. Tapi istri juga tanggung jawab kita, juga semampu kita. Yang jelas tanggung jawab kita untuk menyediakan sandang, pangan dan papannya. Ustadz, jika para sahabat
sudah dari subuh ke masjid, lalu kapan mereka membuat istrinya mandi, Ustaz? Ini pertanyaan kapan ini? Iya, memang ikhwatiddin, Abu Syamah mengatakan bahwasanya kalau hari Jumat para sahabat itu pergi ke sholat Jumatnya itu sejak subuh. Dari subuh mereka pergi subuh dan tidak balik lagi pulang. Langsung ke sholat Jumat, itu kata Abu Syamah. Tapi kan ada dikatakan dalam sebuah hadis, man ghassala yaumal jum'ati wa ghtasala wa bakkara wa bettakara summa danal wa masya walam yarkub wa masya walam yarkub wastama'a walam yalgha, barang siapa yang mandi dan memandikan istrinya dan mempercepat datangnya ke masjid, kemudian berjalan tidak berkendaraan, dia mendengar imam khatib dan tidak buat sia-sia, maka setiap kali langkah yang dia langkahkan sama pahalanya seperti setahun puasa dan setahun tahajud. Satu langkah. 2 langkah berarti 2 tahun. 3 langkah berarti 3 tahun. Jadi 1 langkah itu dapat pahala 1 tahun tahajud dan 1 tahun puasa sunnah. Itu dia. Taib, di situ dikatakan man ghassala yaumal jumati wa ghtasala. Ightasala itu ikhwatiddin fi'il muta'addi. Apa fi'il lazim? Artinya yang kata kerja terkait dengan kita sendiri. Misalnya saya pergi, itu kan terkait dengan sendiri. Ada fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Saya makan, makan apa? Ada objek. Saya memukul, mukul apa? Itu namanya objek. Ya, membutuhkan objek, itu muta'addi. Taib. Mandi ightasala, artinya kita mandi. Wa ghassala, ghassala membuat orang menjadi mandi atau memandikan. Sebagian ulama mengartikan bahwasanya membuat istri menjadi mandi. Inilah dasar orang yang mengatakan kalau yang sudah berumah tangga malam Jumat nih, malam Jumat begitu. Nah, itu dia, malam Jumat. Yang jomblo nggak tahu ini ceritanya ini. Malam Jumat, maksudnya itu malam Jumat lakukan hubungan intim sehingga di hari Jumat itu mereka mandi junub. Begitu maksudnya. Kapan mereka buat menjadikan istrinya juga mandi? Ya sebelum subuh lah. Masa setelah subuh? Ya, karena dia perginya ketika adzan subuh dia langsung pergi ke masjid dan langsung untuk sholat Jumat. Ustadz, bagaimana jika sholat jahar suara imam tidak kedengaran sama sekali oleh jamaah perempuan? Apakah jamaah perempuan harus membatalkan sholatnya jamaah dan sholat sendiri-sendiri atau bagaimana? Ikhwatiddin, kalau tidak mendengar bacaan imam minimal mendengar takbirannya, komandonya. Oleh karena itu ikhwatiddin, jamaah sholat itu harus paham posisi dia. Kalau memang tidak kedengaran dikarenakan mati lampu, harus ada satu orang yang memposisikan sebagai tabligh, menyampaikan. Imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu harus ada satu orang yang berinisiatif. Enggak bisa ditunjuk-tunjuk. Karena lagi sholat, enggak mungkin. Kau, enggak mungkin. Lagi sholat ini. Harus ada satu orang yang berinisiatif. Begitu ikhwatiddin, ini biasanya kalau mati lampu. Jangan malu, enggak usah malu-malu. Dan jangan berebut juga. Berebut pula, enggak, satu aja. Demikian ikhwatiddin. Assalamualaikum Ustadz, mohon dibaca ya. Oke. Ana dan kakak Ana pernah bertengkar. Yang salah kakak Ana. Ana minta maaf, tapi kakak Ana enggak gubrisnya. Wajahnya selalu masam kalau dilihat Ana. Jadi Ana memilih berbicara sama dia ketika perlu saja. Soalnya Ana takut enggak bisa tahan emosi. Apakah berdosa Ustadz karena tidak akrab lagi dengan kakak kandung Ana? Kan sudah kita pelajari mengenai yang dikatakan silaturahmi itu kapan? Kapan kita dikatakan silaturahmi? Menyambung silaturahmi kapan? Ketika kita diputus. Kamu menyambung sesuatu yang memang sudah diputus. Itu makanya dikatakan menyambung. Antum punya tali. Talinya tali tersambung. 2 utas tali sudah tersambung. Apakah menyambung tali namanya? Enggak. Yang dikatakan nyambung kalau dia terputus antum yang sambung.
Makanya seperti ini kan si kakaknya kan mau memutusnya. Antum sambung aja, biarin aja. Mau dia sewot, mau dia masam, mau dia asin, anyir, nano-nano, terserah. Yang penting kita yang bagus dengan dia. Biarkan saja. Telepon, apa kabar kak? Katanya udah biarkan aja. Gitu. Kali-kali jangan sekedar sapa, kali-kali bawa buah begitu. Enggak mempan juga. Bawa duit. Dari jauh kan udah kipas-kipas kita sejuta. Assalamualaikum kak. Ya kan? Ini ada hadiah untuk kakak. Oh iya katanya, insya Allah langsung lembut itu. Ya, itu Ikhwafiddin. Apabila saya mempunyai janji yang lalu, tetapi sampai saat ini ada yang belum ditepati atau ada yang tidak bisa ditepati, apakah saya janji tersebut masuk ke dalam hutang? Apakah bila saya mati belum menepatinya? Kalau memang pernah kita berjanji dan belum tepati dan belum sanggup, udah bilang aja ke teman itu, afwan saya mohon maaf saya belum bisa nepati janji. Udah gitu. Ya, jangan marah. Namanya juga kita sudah berupaya. Adapun janji adalah hutang itu, hutang harus dibayar, itu kan istilah kita. Hutang yang harus dibayar itu hutang uang. Hutang uang. Adapun hutang janji enggak. Ustadz, nasihati kami supaya imannya naik terus, tidak mudah tergoda ikhwan modus. Nah, ini. Siapa ikhwannya? Akhwat tolong di SMS ke saya, WA. Siapa nama ikhwannya ya? Akhwat, kalau sudah akhwat tahu, seorang muslimah tahu dia ikhwan modus, ya udah enggak usah dilayani. Tapi jangan dicurigai semua ikhwan itu modus. Tengok jenggot modus ini. Jenggot modus. Akhirnya dicurigai semua. Insya Allah kita tuh orang baik-baik ya kan? Iya kan? Baik-baik Hafiddin. Demikian. Satu-satu itu yang modus-modus itu. Makanya kalau sudah modus ya dia saja. Jangan yang lain dianggap modus semua. Begitu. Kalau dianggap modus semua nanti gak ada yang mau dengan anti, gak ada yang mau dekat. Anti saya mau ta'aruf, modus ya bang ya. Akhirnya gimana jadinya? Jadi kita harus memakai konsep praduga tak bersalah. Ya, praduga tak bersalah. Kalau memang terbukti dia ikhwan modus, maka jangan layani. Ketika dia kirim misalnya chattingan, Assalamualaikum ukhti fillah, kaifa haluki? Pakai bahasa Arab. Afan ukhti, apa artinya innamal a'malu binniyah? Pokoknya modus lah. Jangan jawab. Ya, jangan jawab. Dan jangan juga dijawab dengan cara yang buruk. Nanya, pret, jangan. Jangan, dosa nanti. Udah nggak usah dijawab, udah selesai masalahnya. Itu dia. Jangan terlalu apa pula ya, terlalu berlebihan. Pesan dihapus. Ustadz, mohon pencerahan tentang perkataan imam ini. Apa kalau kita sholat terus gak ingetin orang buat sholat apa ini? Ingat, ingkari maksiat setiap orang yang berada pada satu acara kemaksiatan dan ia tidak mengingkarinya maksiat tersebut, meskipun ia tidak melakukan maksiat tersebut, maka dia sama dengan mereka. Betul. Ini Ikhwafiddin, misalnya ada majelis judi, antum di situ, antum berdosa. Gak dibolehkan. Makanya Allah katakan, fala taq'ud ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk bersama mereka sampai mereka merubah perbincangan yang lainnya. Jadi kalau mereka berbincang masalah menjelekkan Islam, kita duduk di situ, nggak dibolehkan, kita tetap berdosa. Karena Allah katakan innakum idam misluhum. Kalau begitu kamu sama seperti mereka. Ikhwafiddin, sebuah kemungkaran kan minimal dalam hati kita nggak suka. Fa'il lam yastati, yang terakhir fa'il lam yastati fa biqalbi. Kalau nggak sanggup dengan hati, ciri-ciri orang nggak suka dengan hatinya adalah dia tidak berada di situ. Buktinya ya Ikhwafiddin, apa namanya, angin, kentut. Apa ada orang suka dengan kentut? Semua orang nggak suka. Taib. Ada orang di situ kentut. Antum marah, tapi tetap di situ. Siapa ya? Gitu.
masih tarik napas. Berarti dia suka. Itu dia ikhwatiddin. Ya, kalau dia nggak suka, pasti dia pergi. Demikian juga misalnya, kalau seorang nggak suka judi, sementara di depannya ada judi, gak akan mungkin dia bisa betah duduk di situ. Pasti dia akan pergi dari majelis tersebut. Ada orang main catur, dah, atau main dam, main judi, dia di situ, malah ngasih ide, balak tiga keluar, balak tiga, malah ngasih ide, kudanya mainkan, kudanya. Itu kan berarti dia cocok, walaupun dia nggak ikut main, nggak ikut berjudi, tapi dia di situ, memang nggak boleh. Ya, imma dia ingkari atau dia tinggalkan majelis tersebut. Kalau nggak dia berdosa, sama seperti mereka. Bagaimana tata cara umroh sesuai sunnah? Masya Allah, sesuai sunnah ini gimana? Satu kajian nih Khofiddin. Apa hukum jual beli online? Boleh, asalkan syarat dan ketentuan berlaku. Apa gimana caranya? Pertama, yang jualan punya dia, barangnya itu punya dia, atau dia sebagai distributor. Bukan hanya sekedar pergi dia ke pasar, dipotretnya barang-barang, dicantumkannya di pasar online dia, nggak boleh. Dia sebagai distributor, udah. Sudah punya dia atau dia sebagai distributor, tinggal antara penjual membeli. Ketika si pembeli ada dua, si pembeli bayar uang kontan, kemudian barangnya dikirim, atau barangnya dikirim barus si pembeli transfer uang kontan. Adapun kalau DP, kasih DP kemudian barangnya baru kemudian dikirim, nggak boleh. Kenapa? Itu bai'ud dain bid-dain. Jual beli hutang dengan hutang. Si pembeli memberi DP, harga misalnya 100.000, dia bayar 50.000 dulu. Kan hutang nggak? Hutang. Kemudian barang kan belum dikirim, hutang nggak dia si penjual? Berarti hutangan hutang. Makanya imma bayar kontan, kemudian dikirim barangnya, atau barang dikirim dulu, kemudian baru dibayar kontan. Jadi asalkan syarat dan ketentuan berlaku. Jam berapa? Sedikit lagi. Apakah sholat di mihrab itu bid'ah? Soalnya teman Ana salaf mengatakan bid'ah. Memang ada sebagian ulama ada yang mengatakan bid'ah, sebagian lagi enggak. Sebagian lagi mengatakan ikhwatiddin mihrab itu hanya terkait dengan masalah jenis ataupun bentuk masjid. Sekarang saya tanya, adakah ketentuan bentuk masjid harus segi 4, segi 5 atau bulat, lonjong, telur? Ada? Enggak ada. Enggak ada kan? Jadi masjid itu terserah mau bagaimanapun bentuknya. Silakan. Selama saf pertama itu dibuat panjang. Jangan dibuat macam limas begini. Sehingga saf pertama 5. Saf kedua 10, saf ketiga 20 begitu. Padahal yang terpenting adalah saf yang pertama. Itu Khofiddin. Ini bala ini terjadi gara-gara kiblat dimereng-merengkan, tidak sesuai dengan bangunan masjid. Akhirnya saf pertama cuma 3 orang. Saf kedua baru 20 orang. Begitu Khofiddin. Ya. Jadi yang kedua, kalau seorang membangun masjid mengatakan harus pakai mihrab. Kalau enggak ini enggak masjid. Itu jatuh bid'ah. Mengapa demikian? Karena dia telah memasukkan mihrab dalam lingkaran syariat. Ya. Sama seperti ini Khofiddin, push up setelah sholat. Boleh silakan. Tapi kalau ada yang meyakini sunnah hukumnya setelah assalamualaikum sholat, push up 3 kali, sit up 4 kali, kayang 3 menit. Maka jadi bid'ah itu. Kenapa? Dia telah masukkan kegiatan itu ke dalam lingkaran syariat, jadi bid'ah dia. Kalau enggak dia tetap sama seperti yang lain. Ustadz, kalau saat menghafal terdapat ayat sajadah, haruskah kita terus sujud tilawah? Ya, dianjurkan tapi tidak wajib. Umar bin Khattab pernah membaca ayat yang ada sujud tilawahnya, dia sujud. Surat An-Nahl kalau nggak salah.
Jumat berikutnya dia baca, tapi dia nggak sujud. Jadi boleh baca, boleh tidak. Namun yang terbaik adalah baca. Supaya apa? Supaya setan dan iblis nangis melihat kita sujud. Apa katanya? Wahai mereka disuruh sujud, mereka surga. Untuk mereka surga. Sementara aku disuruh sujud, aku nggak mau sujud, aku masuk neraka. Biar nangis tuh setan-setannya. Ustadz, bolehkah memakai penumbuh jenggot? Ikhwafiddin, nggak ada sunnahnya. Karena Rasulullah mengatakan memelihara jenggot, bukan menyuburkan jenggot. Kalau antum qadarullah Allah berikan anugerah jenggot 3 lembar, 3 helai, ya sudah, ikhlaskanlah menerima itu. Ustadz nggak keren Ustadz, sekarang akhwat sekarang banyaknya favoritnya itu ikhwan-ikhwan yang jenggotnya macam jenggot Arab gitu Ustadz. Wah itu dia. Jadi gimana? Sudahlah, ya sabarlah. Nggak usah ditumbuh-tumbuhkan, biarkan saja. Karena sunnahnya memelihara jenggot, bukan menyuburkan jenggot. Nanti kalau seandainya betul-betul tumbuh subur sekali, begitu, sedada sepusat, baru tahu antum. Udahlah, biarkan saja apa yang ada natural. Ya. Karena sunnahnya merapikan kumis dan memelihara jenggot. Suami saya kalau buang air kecil nyiramnya cuma segayung. Bagaimana Ustadz? Jadi maunya seberapa? Setangki air, setangki. Gak masalah segayung asalkan sudah bersih. Saya tanya nih, permasalahannya adalah untuk suami anti ini, di mana dia siramnya? Kalau dia nyiramnya kencingnya di kasur, nggak cukup segayung. Begitu ikhwatiddin, nggak cukup segayung. Tapi kalau dia siram kencingnya di pinggir sungai, nggak perlu pakai gayung, nggak perlu siram lagi, yang disiram lagi begitu. Nggak perlu, karena setelah kencing siramlah. Kencing dari kolam renang, diambilnya air disiram di kolam renang. Ya kan salah. Demikian. Jadi tergantung kemana dia siram. Kalau dia kencingnya, buang air kecilnya di kloset misalnya. Apakah dia wajib menyiram? Hah? Wajib? Saya tanya, wajib apa enggak? Di kloset loh. Bagaimana? Enggak wajib. Kenapa? Enggak ada wajib. Karena memang dia menyiramnya di tempatnya. Hanya saja memang bau. Jadi kalau anti punya suami seperti itu, bersabarlah, anti yang nyiram. Begitu jadinya, jangan dimarah-marah. Abang ini gimana? Kencing tak siram-siram. Bapak abang ngajarkan salah ini. Bapak mertua juga lagi kena. Udah kalau seandainya suami anti begitu, anti masuk, wah yuk kok bau jengkol ini, abang baru makan jengkol ya misalnya. Udah siramkan, anti beros, jadi hilang. Kemudian siramkan fiksal biar lebih semerbak. Enggak juga, pakai pewangi ruangan itu. Nah, begitu ikhwatiddin. Jadi kemudian baru dididik suami anti, bang. Cocoknya tuh bang, kalau udah buang air kecil tuh disiram bang, begitu. Jadi biar nggak bau. Oh iya dek ya, selama ini abang nggak tahu itu dek, misalnya begitu kan. Misalnya, ya namanya juga nggak tahu kan. Oh terima kasih dek ya, udah ngasih tahu, begitu. Terakhir ya. Ustadz, yang dianjurkan Islam setelah azan berdoa tidak? Setelah azan. Ikhwafiddin, pertama setelah azan itu doa setelah azan. Yang kedua doa mutlak, terserah doa apa saja. Karena Rasulullah katakan di antara mustajabnya doa yaitu antara azan dan qomat. Demikianlah ikhwafiddin, rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.